Nomor 11. Sebuah benda berada dalam air pada kedalaman 1,5 meter. H itu kedalamannya 1,5 meter. Jika massa jenis air itu berarti rho fluidanya itu 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3 ya. Dan tekanan udara luar itu P0 aja, 1 atm. Nah, karena dia satunya dalam Pascal, kita ubah atm ini ke dalam Pascal. 1 atm itu berarti 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanya apa? Maka tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu berarti tekanan total. Tekanan total itu persamaannya gimana? Tekanan total itu sama dengan tekanan udara luar atau P0 tadi ditambah tekanan hidrostatis yaitu rho GH. Nah, ini persamaannya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Jadi, tekanan total itu sama dengan tekanan udara luar 10 pangkat 5 ditambah massa jenisnya 10 pangkat 3, gravitasinya 10, terus kedalamannya 1,5. Nah, berarti 10. Nah, ini harus pangkatnya biar bisa dijumlah harus sama pangkatnya. Kalau yang ini 10 pangkat 5, yang sebelah kanan harus 10 pangkat 5 juga, atau samakan dengan 10 pangkat 3. Nah, supaya sama pangkatnya, yang 10 pangkat 5 ini kita pecahin aja. Jadi 100 dikali 10 pangkat 3. Nah, sama aja kan, 100 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 5. Nah, ini tetap aja 10 pangkat 3 ya, tapi 10-nya dikalikan dengan 1,5 yaitu 15 kali 10 pangkat 3. Nah, sekarang udah sama pangkatnya, tinggal dijumlahin aja yang 100 sama 15. 100 tambah 15 yaitu 115 dikali 10 pangkat 3. Karena di pilihan jawabannya itu 10 pangkat 5 semua, kita pindahin komanya ya. Kita pindahin komanya satu-satu. Kalau 10 pangkat 5 berarti harus ditambah pangkatnya. Kalau supaya pangkatnya ditambah, komanya dipindahin ke kiri ya. Mulai dari sini ya. 10 pangkat 3 misalkan, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5. Nah, berarti harus 2 langkah. 2 langkah dipindahin komanya, berarti 1,15 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Pascal. Di jawabannya 1,15. Karena di pilihannya jawabannya itu tidak ada, nah berarti pilihannya kita bikin F aja ya, yaitu harusnya 1,15 dikali dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, itu yang benar. Selanjutnya kita di nomor 12 ya. Perhatikan gambar. Jika pengisap kecil memiliki luas penampang, berarti kita diketahui dulu luas di penampang yang kecil. Berarti kita anggap misalkan ini A1. A1-nya 4 cm kuadrat. Dan pengisap besar memiliki luas penampang, berarti kita anggap luas yang pipa besar ini A2, yaitu 80 cm kuadrat. Nah, gaya di pipa yang kecil kita anggap juga F1. F1-nya 30 Newton. Maka gaya F30 Newton ini akan dapat mengangkat benda M yang bermassa berapa? Berarti yang ditanya itu adalah beban M yang di luas yang kedua. Berarti M di sini ya. Nah, ini hukum Pascal nih ya. Kalau misalkan dikasih tahu gaya sama luas seperti ini. Nah, persamaannya itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 30, terus A1-nya 4. F2-nya, karena di luas yang kedua itu ada massa, maka F2 ini adalah gaya berat ya. Gaya beratnya itu berarti M kali G. Nah, massa kali gravitasi dibagi dengan luas yang kedua 80. Cm kuadratnya nggak usah diubah karena dia udah sama satuannya sama luas yang ke satu sama yang kedua ya. Berarti tinggal kita masukin aja angkanya. Sekarang kita kecilkan dulu, 4 sama 80 nih bisa.
4 bagi 4, 1. 80 bagi 4, 20. 20 kalikan ke 30, yaitu 600. Sama dengan massa kali gravitasi, kita masukin angkanya, yaitu gravitasi itu 10 ya. Nah, 10 sebelah kanan sama 0, 1 sebelah kiri kita coret. Maka 0-nya kita coret yang ini, 0 yang 1 kita coret. Maka massa sama dengan 60 kg. Nah, berarti jawabannya C. Nah, selanjutnya kita ke nomor 13. Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 3/4 bagian benda itu tercelup. Berarti misalkan kalau kita gambar yang terapung ya. Nah, terapung kan seperti ini ya. Jadi ada yang muncul di atas permukaan air, ada yang di dalam permukaan air. Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 3/4 bagian benda itu tercelup. Berarti yang tercelup di permukaan zat cair ini volume benda yang tercelup namanya ya, yaitu sebesar 3/4 bagian. Nah, tulisannya 3/4 volume benda. Nah, tulisannya seperti itu. Bila massa jenis bendanya, massa jenis benda itu misalkan rho B 0,6 gram per cm pangkat 3. Maka massa jenis zat cair itu berapa? Massa jenis zat cair berarti yang ditanya adalah rho fluidanya. Nah, gimana cara menentukannya? Nah, kita pakai hukum Archimedes untuk kasus yang terapung. Hukum Archimedesnya seperti apa? Rho fluida, volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan gravitasi sama dengan rho benda dikali dengan volume benda dikali dengan gravitasi. Sekarang kita tinggal coret aja. Gravitasinya coret ya. Nah, karena sama-sama gravitasi. Terus massa jenis fluidanya ditanya. Volume benda yang tercelupnya tadi 3/4 VB kali roh bendanya tadi 0,6. Ini kita tulis lagi VB-nya. VB-nya bisa dicoret lagi. Coret VB-nya, coret. Tinggal kita cari aja roh fluidanya. Maka rho fluida sama dengan 0,6 kali 4/3. Jadi dibaliknya 4 kali 0,6 dibagi 3. 3 kali 0,6 0,6 bagi 3 itu 0,6 bagi 3 itu 0,2. 0,2 kali 4 sama dengan 0,8. Berarti rho fluidanya adalah 0,8 satuannya gram per centimeter pangkat 3. Karena pilihan jawabannya dalam kilogram per meter pangkat 3 dikalikan 1000 ya. 0,8 kalikan 1000, ini udah satuan kilogram per meter pangkat 3. 0,8 kali 1000 berarti 800 kilogram per meter pangkat 3. Jadi pilihan jawabannya adalah 800, yaitu E. Lanjut ke nomor 14. Nomor 14, gejala naik zat cair. Gejala naiknya zat cair saat pipa kapiler dimasukkan ke dalam zat cair tersebut adalah, jadi naiknya suatu zat cair dalam pipa kapiler itu sangat gampang. Itu jawabannya adalah kapilaritas. Nah, kalau tekan permukaan itu kan lapisan fluida itu seperti tertutup lapisan elastis sehingga serangga itu bisa berjalan di atas permukaan air ya. Itu disebut dengan tegangan permukaan. Lihat kembali catatannya ya. Nomor 15. Nomor 15, sebuah bak yang berisi air dan terdapat sebuah keran seperti gambar, maka kecepatan semburan air yang keluar adalah berapa? Nah, ini ya. Jadi air ini berapa kecepatannya? V-nya berapa? Nah, cara menentukan V itu seperti apa? Harus tentukan dulu ketinggian. Tinggi H1 itu berarti permukaan sampai ke lubang air ini, itu H1 namanya. Terus yang H2 itu berarti di bawah
lubang sampai ke dasar, itu namanya H2. Nah ini namanya H2 nih, yang 20 cm. Nah, H2. Kalau yang 1 meter ini misalkan H total ya. Nah, cara menentukan V itu yaitu dengan menggunakan persamaan akar 2GH1. Akar 2GH1. H1-nya berapa? H1-nya belum ada. Nah, kita tentukan dulu H1-nya. Cara menentukan H1, nah tinggi totalnya kan 1 meter. Yang di bawah lubang 20 cm, ubah ke meter jadi 0,2. Misalkan seperti ini. Nah, dari sini ke sini itu 0,2. Nah, dari sini ke sini 1 meter. Berarti di sini berapa? Inilah H1-nya. Yaitu 1 kurang 0,2, yaitu 0,8 meter. Tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Oke, sama dengan 2 kali gravitasinya 10 dikali H1-nya 0,8. Berarti 2 kali 10 20 kali 0,8 16. Akar 16 sama dengan 4 meter per second. Jadi jawabannya B ya.